Shalom saudaraku, kita mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab. Kita masuk episode 484 ya. Dari seorang ibu jemaat Betani Nginden. Salam Pak Era, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak di Betani Nginden pada hari Minggu 11 September 2022. Saya mewakili jemaat Betani Surabaya merasa didetok dan di refresh melalui firman yang disampaikan Pak Eras. Walaupun tidak satu sinode, tapi kita tetap satu payung dalam Kristus. Kami menunggu keadaan Bapak Eras dan tim untuk melayani di Betani Nginden kembali. Pak Eras bukan hanya milik GSKI, tapi Pak Eras mengasihi kami semua jemaat dari berbagai denominasi. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eras. Kembali kasih. Kita tetap bersama di dalam Tuhan, tidak masalah kita beda sinode. Ya, tidak masalah. Memang sejak semula saya hanya membantu dan tidak bermaksud untuk menjadikan Nginden harus tetap menjadi bagian dari sinode GSKI. Makanya ketika masalah yang dihadapi Bapak Gembala Nginden, Pak Aswin sudah selesai, saya yang mulai berkata, silahkan Bapak kembali ke Nginden. Saya yang memulai, bukan beliau, saya yang mulai. Karena sinode Betani membutuhkan Pak Aswin, ya, membutuhkan Pak Aswin dalam berbagai aspek, ya, dalam berbagai aspek, ya. Oke, saya kira itu. Dan jangan lupa Pak Aswin adalah salah satu putra dari pendiri dari Gereja Betani Indonesia, dan mestinya propernya beliau masih ada di Gereja Betani Indonesia, ya. Ini heritage, ya, betul ya, warisan orang tua. Saya senang Pak Aswin kembali ke Betani. Saya senang, sama sekali tidak ada rasa kehilangan dalam arti GSKI kehilangan gereja besar. Enggak, semua milik Tuhan. Ya, oke. Dari seorang wanita usia 40 tahunan, pakai 40 tahunan lagi nih. Salam Pak Era, saya mau bertanya mengenai perjamuan kudus. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah kita boleh mengangkat perjamuan setiap hari? Saya dari dulu dari gereja yang mengajarkan perjamuan kudus itu tidak boleh dilakukan sembarangan dan hanya dilakukan di gereja atau perkumpulan ibadah bersama-sama. Namun saya beberapa kali mendengar beberapa hamba Tuhan menyarankan dan hampir mewajibkan untuk mengadakan perjamuan kudus setiap hari agar terhindar dari kutuk. Ketika saya bertanya dasar firman-Nya, mereka katakan ayat dalam Kisah Rasul yang menyatakan bahwa murid-murid melakukannya setiap hari memecahkan roti. Apakah ayat tersebut ditunjukkan untuk perjamuan kudus? Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa murid-murid Yesus itu makan roti. Dan setiap kali mereka berkumpul bersama dengan roti yang mereka makan, mereka mengimani mereka makan tubuh dan darah Yesus. Tentu dalam kebersamaan, ya. Tentu dalam kebersamaan, ya, bukan sendiri-sendiri. Kalau saudara mau bersama-sama makan roti lalu merayakan perjamuan kudus, boleh saja. Apa kalau setiap hari bisa? Saya berpendapat kalau tiap hari nanti lama-lama orang tidak akan menghargai, ya, perjamuan itu. Apakah murid-murid setiap hari? Mungkin sempat setiap hari, mungkin. Pada hari-hari pertama mereka berkumpul bersama. Tapi pasti tidak terus-menerus. Akhirnya ada aniaya, mereka tercerai-berai, ya. Tidak bisa setiap hari. Jadi sebaiknya dilakukan yang pertama bersama-sama, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang benar, lalu dengan sikap menghormati perjamuan itu, ya. Oke.
Saya mau tambahkan soal perjamuan tadi. Kalau kita membaca Alkitab ya, saya diingatkan bahwa kalau perjamuan itu jangan makan dulu, nunggu temanmu. Nah, karena mereka itu kan memang roti itu makanan pokok seperti kita roti, nasi. Jangan teman belum datang kamu udah makan dulu. Nah, itu yang tidak boleh. Harus tertib. Tertib artinya nunggu semua kumpul baru mereka mengadakan makan bersama. Dan makan bersama itu diimani sebagai makan tubuh dan darah Yesus. Itu maksudnya. Oke. Yang penting adalah selalu diingat adanya korban Yesus di kayu salib. Itu yang penting. Ya. Dari seorang wanita usia 31 tahun. Umurnya 31. Salam Om Eras, saya selalu ikut khotbah Om Eras. Dan ikut juga di YouTube khotbah-khotbah dan pengajaran Om Eras. Biar sudah berapa tahun lalu. Om Eras adalah hamba Tuhan satu-satunya yang buat saya berubah dan mengerti tentang arti hidup saya ini dan merindukan Tuhan dan kerajaannya. Om Eras, saya seorang istri dari seorang hamba Tuhan. Tapi jujur saya malu bertanya pada Om Eras. Karena status saya sebagai seorang istri hamba Tuhan, jujur Om, saya sangat kecewa dengan suami saya yang mengakunya hamba Tuhan. Tapi hidupnya tidak seperti apa yang dia khotbahkan. Suami saya tidak memegang suatu gereja, tapi dia lulusan sekolah Alkitab. Suami saya itu sangat temperamen sama istrinya. Kadang kami selalu ribut hanya soal hal-hal sepele. Dan jujur dia tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan. Saya menangis dan menyesali kok begini sikap terhadap istri. Setelah saya ikut khotbah-khotbah dan ajaran-ajaran Om Eras, saya mulai mempraktekkan cara berpikir hidup dalam Tuhan. Dan saya ketika menghadapinya, ketika suami saya kambuh, saya berusaha menahan marah. Namun saya menangis dan saya belajar diam dan hanya serahkan semua pada Tuhan. Doakan saya Om dalam pertandingan iman ini, karena saya sudah banyak dengar khotbah Om Eras, makanya saya rela disakiti dan hanya demi pulang ke surga bersama Tuhan. Makasih Om Eras, God bless. Saya merasa dan percaya bahwa wanita ini kamu ya, siapa namamu saya tidak tahu, sudah dijamah Tuhan lewat kebenaran. Kalimat ini ya, kalimat ini menunjukkan bahwa kamu sudah betul-betul mengerti kebenaran. Saya rela disakiti dan hanya demi mau pulang ke surga. Ini kata suara kebenaran banget ya. Prinsip suara kebenaran itu pilarnya memang langit baru, bumi baru. Selain ada dua prinsip lain, yaitu kesucian dan hidup bertanggung jawab. Nah, karena kamu mendengar khotbah saya, kamu mulai membandingkan apakah suamimu itu sosok hamba Tuhan yang benar. Rupanya tidak, apalagi ditambah dengan temperamennya. Ya. Saya tidak tahu apakah sampai tingkat KDRT ini. Ya. Sekolah Alkitab tidak menjamin seseorang itu menjadi saleh ya. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Saya ada di sekolah Alkitab sejak usia muda dan saya memahami sekali bahwa sekolah Alkitab tidak selalu bisa mengubah orang. Ini tergantung individu. Apalagi dengan kriteria 9, artinya sekolah teologi harus memenuhi persyaratan seperti perguruan tinggi atau universitas sekuler. Fokus dari sekolah tinggi teologi kepada teknis, peraturan. Sehingga kurang memberi tempat ruangan bagi pembinaan karakter atau moral. Ini yang saya ratapi juga saudara-saudaraku. Karena saya puluhan tahun di sekolah Alkitab atau di sekolah teologi ini, maka
Saya bisa melihat bukti bahwa lulusan sekolah teologi tidak menjamin seseorang menjadi orang saleh, menjadi hamba Tuhan. Pengetahuan tentang Allah itu tidak membuat orang menjadi benar. Apalagi kalau doktrinnya tidak memuat implementasi konkret yang harus diperagakan. Doktrin yang benar itu mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan setelah saya melewati tahun-tahun panjang baru saya menyadari, makanya suara kebenaran yang saya sampaikan itu pasti mendesak pendengarnya untuk memperagakan. Puji Tuhan, kamu ya wanita ini ya saudara dan semua pecinta suara kebenaran biar tahu, mengubah. Suara kebenaran itu mengubah. Dan ini kan bukan hanya satu kali orang bicara, sudah berkali-kali orang menyaksikan bagaimana suara kebenaran mengubah. Karena mendesak, tapi tidak mutlak ya. Artinya ada orang yang mendengar suara kebenaran tidak mau berubah juga, bisa, ya bisa. Tetapi cenderung akan mendesak orang melakukan kebenaran itu. Saya sudah melihat fakta, lulusan sekolah tinggi teologi, jangankan S1 ya, S3 pun juga. Banyak yang atau ada yang perilakunya bengis, kejam. Bengis, kejam, aduh, nggak bisa ngerti saya, nggak ngerti, tapi itu fakta. Makin pinter teologi, makin cakap dalam membuat alasan, landasan, argumentasi atas perbuatannya. Sampai nuraninya menjadi gelap. Mestinya nuraninya harus dihidupkan. Supaya tindakannya itu bisa dilihat dari perspektif Allah. Dari kacamata Tuhan ini benar tidak. Bukan dari analisa pikiran. Ini bisa menyesatkan. Saya kira saudara sulit memahami ini ya. Atau bisa. Karena memiliki banyak pengetahuan tentang Tuhan, membangun argumentasi, alasan, maka tindakan-tindakan yang dia lakukan, asal dia punya argumentasi, punya alasan, maka dia lakukan saja. Tanpa merasa, tanpa melihat suara hati nurani. Dan itu terjadi, saudara. Di mana-mana. Dan akhir-akhir ini saya makin melihat bukti itu, saudara. Mestinya makin tinggi gelarnya makin rohani ya. Kalau mahasiswa masuk tingkat 1, tingkat 3 lebih rohani, tingkat 4 wah lebih rohani. Lulus S1 masuk S2 mesti lebih saleh. Masuk S3 mesti lebih suci. Menjadi serupa dengan Yesus. Faktanya tidak. Itulah sebabnya STT Ekumene yang sekarang saya pimpin, saya memiliki langkah-langkah tertentu untuk mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar. Karena saya termasuk produk lama yang setengah mati mau berubah jadi benar. Jadi sekolah teologi harus menjadi sekolah doa. Perjumpaan dengan Allah. Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Sekolah teologi harus menjadi sekolah proses perubahan kodrat. Nah ini yang kami sedang upayakan dan doakan. Supaya tidak meluluskan pria atau laki-laki seperti suamimu. Ya. Nah kamu yang belajar suara kebenaran, tunjukkan buah suara kebenaran di dalam kehidupanmu. Sudah bagus kamu tidak banyak bicara, kamu diam. Puasa bicara. Bukan hanya puasa tidak makan, tapi puasa bicara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan debat yang akhirnya akan menimbulkan pertikaian yang lebih tajam. Dan satu lagi, kamu siap-siap suamimu dipukul Tuhan. Saya tidak mendoakan supaya dipukul, tapi yang model begini sudah melayani Tuhan, sudah lulus sekolah Alkitab, tapi perilakunya seperti itu, Tuhan pasti akan mendisiplin dia. Dan bersiaplah ikut memikul ya akibat disiplin, ya ikut memikul akibat disiplin dan pukulan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kamu. Amin.
Dari wanita usia 35 tahun, Salum Papi Eras. Wah, dipanggil papi aku. Maaf ya Pak, saya terbiasa panggil Pak Eras dalam hati dengan sebutan papi. Terima kasih banyak sudah datang ke Surabaya. Saya kemarin sampai ikut 3 kali ibadah. Oh, di Nginden maksudnya ya. Sungguh momen yang luar biasa, menikmati ibadah dengan on-site rasanya beda. Trims banyak. Saya yakin papi adalah seorang yang akan membawa saya ke kerajaan surga. Sampai suami saya iri, katanya kok lebih sayang Pak Eras daripada dia. Aduh, jangan gitu dong. Suatu saat saya ingin cium tangan ya, Pi. Sungguh saya merasa bahwa papi ada sosok yang luar biasa. Tidak hentinya saya meneteskan air mata saya sungguh mengasihi Tuhan karena papi. Akhirnya saya merasa memang harus ada panutan yang harus nyata dalam hidup ini. Yang bisa saya contoh untuk merefleksikan kehidupan Tuhan dalam hidup saya. Thanks for change my life. Thanks for your love. Someday I hope I meet you again. And last, I love you in Christ, Papi Eras. I love you too. Give my warm regard to your husband. Tell him that I love you and I love your husband and love your family. Puji Tuhan, ya. Sebutan papi tentu tidak saya tolak karena papi sama juga kata papa. Cuman papi biasanya lebih eksklusif dengan keluarga, dalam keluarga. Enggak apa-apa. Papi Eras ya. Nanti kalau ketemu kau panggil saya Papi Eras ya. Aku yang panggil papi Pak dari Surabaya. Oh kamu ya. Saya akan tanya begini, mana suamimu? Nah. Saya kasih tahu suamimu bahwa kamu tidak lebih sayang saya, sebenarnya lebih sayang Tuhan. Dan setelah lebih sayang Tuhan baru sayang suami, baru yang lain. Ya, oke. Ini menjadi beban bagi saya dengan pernyataan ini. Kamu seperti adore, ya, memuja atau mengagumi sampai memanggil papi dan menjadikan saya panutan. Ini membuat berat, ya, berat. Beban saya jadi berat. Karena saya harus benar-benar berhati-hati dalam melangkah supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, pesan saya kepadamu, kalau kamu mendengar apa-apa tentang saya di media sosial, kamu menangkapnya dengan nurani dan bertanya kepada Tuhan, apakah berita itu benar atau tidak, ya. Sebab saya hanya diam dan tidak membela diri supaya bisa dibedakan orang yang punya nurani bersih dan nurani yang kotor. Kalau orang nuraninya bersih, pasti dipimpin Roh Kudus dan mengenal siapa seseorang itu. Saya senang mengenal kamu. Suatu hari kalau saya di surga, kamu juga ada di sana ya. Tentu dengan keluarga dan orang-orang yang kamu cintai. Tuhan memberkati. We love you. Amin. Pria usia 45 tahun sudah menikah wira swasta. Salam Pak Eras, saya ingin bertanya Pak. Dalam kitab suci Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau lagi sehat dan lancar semuanya, ya saya gampang sekali mengamini ayat ini. Percaya saja tanpa berharap mujizat, segalanya Tuhan atur. Namun ketika banyak masalah datang, saya beralih ke ayat di mana Tuhan Yesus menyuruh untuk memberikan strip mengharapkan tanda dan mujizat di bumi seperti di surga. Roh nubuatan seperti di kitab Wahyu dan lain sebagainya. Apakah salah kalau saya bersikap demikian, Pak? Oke. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Lihat konteksnya bukan mengenai mujizat. Ini konteksnya mengenai kebangkitan Yesus. Thomas kan berkata, aku tidak percaya sebelum tanganku, ya, ujung jariku, ya, saya masukkan di lubang tangan bekas paku dan tombak di lambungnya. Ini sebenarnya sikap kurang pantas ya terhadap Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan dalam kesabarannya mengerti itu. Di suatu pertemuan Tuhan Yesus menampakkan diri lalu memanggil Thomas. Thomas, sini, ayo masukkan jarimu. Ayo sini. Thomas kemudian berlutut dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh, apakah Yesus Allah? Ya tentu saja Yesus sebelumnya berkata, kamu melihat Bapa yang adalah Allah, kau lihat aku. Jadi ketika berlutut berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu sebuah verifikasi bahwa benar. Ya, Thomas mengakui Yesus adalah mewakili Bapa. Yesus adalah yang mewakili Bapa. Itu maksudnya. Dan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Kita tidak pernah melihat tubuh Yesus yang dibangkitkan. Kita tidak pernah melihat lubang bekas paku di tangannya. Tapi kita percaya dia hidup, dia bangkit. Itu maksud ayat. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Adalah kurang tepat kalau dikaitkan dengan hal-hal lain. Tetapi bisa saja, bukan tidak. Jadi percaya Yesus hidup, Yesus bangkit, dia hadir menyertai kita. Maka kita bisa mengharapkan tanda, mujizat, dan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan yang hidup. Tentu bukan mengatur Tuhan, bukan maksa Tuhan, tetapi mendiskusikan. Ya, mendiskusikan atau mempercakapkannya dengan Tuhan. Oke? Luar biasa. Oke, saya kira itu saja. Jadi jangan ayat itu lepas lalu Anda pilih ayat yang lain, bukan begitu mestinya. Tetap saja percaya walau tidak melihat. Dan kepercayaan kita akan keberadaannya, kehadirannya membuat kita kuat menghadapi segala situasi. Oke, Pak Erastus, saya ingin bertanya tentang dua hal ya Pak. Yang pertama, setelah belasan tahun akhirnya saya doa puasa lagi. Mengikuti puasa yang Pak Erastus adakan di hari ketiga minggu tersebut. Saya berdoa untuk adik saya yang kebetulan berulang tahun hari itu. Niatnya hanya untuk doa memberkati, tapi ternyata saya berdoa peperangan. Padahal saya tidak tahu apa yang sedang adik saya alami. Doa peperangan seperti ini juga sudah lama sekali tidak pernah saya lakukan dalam doa saya selama ini, Pak. 2 minggu kemudian saya kembali mengikuti doa puasa lagi. Di hari kedua ketika saya sedang berdoa, saya kembali berdoa mohon pengampunan dan pertolongan dengan jeritan kepada Tuhan untuk adik saya. Dan itu berlangsung sangat lama sampai saya merasa sangat lelah selesai berdoa. Pertanyaan saya Pak, apakah ini memang Roh Kudus pimpin atau hanya perasaan yang tertumpah Pak? Dan apakah mungkin adik saya terikat dengan hal gaib ya Pak? Istri adik saya sudah sekitar 2 tahun ini sakit. Awalnya dia dikira karena sakit mah, sering bolak-balik UGD dan berobat ke dokter spesialis. Bahkan beberapa kali didoakan pendeta-pendeta untuk kesembuhan. Tapi sampai sekarang kondisi istri adik saya masih sama dan badannya habis semakin kurus. Mohon arahannya Pak. Mengenai doa peperangan bisa saja terjadi. Ketika Anda berdoa hanya untuk berkat ulang tahun adikmu, ternyata ada kuasa kegelapan, saudara merasa itu dan saudara mengadakan doa peperangan. Bisa saja. Doa peperangan maksudnya melawan kuasa gelap. Harus dilakukan dengan puasa biasanya ini. Ya. Lalu adik saya yang terikat dengan hal gaib. Saya tidak tahu ini simptom atau gejalanya bagaimana, saya tidak berani memastikan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh doa puasa, nanti Tuhan akan memberitahu. Tuhan akan beritahu. Tidak untung-untungan atau spekulatif atau kabur, tidak mungkin. Tuhan akan beritahu. Apakah ada kuasa gelap, bahkan bisa tahu siapa yang kirim. Bila perlu bisa begitu. Tanya Tuhan ya. Pertanyaan yang kedua Pak, di minggu pertama doa puasa saya juga mengalami hal yang aneh Pak. Ketika saya sedang tidur saya mengalami seperti mimpi tapi bukan mimpi. Saya akan terbangun dari tidur tapi sebenarnya belum, dan saya seperti berjalan-jalan di kamar. Namun
Namun saya melihat badan saya masih di tempat tidur. Saat itu saya seperti berusaha bangun dari tidur dengan susah payah, Pak. Hal yang hampir sama terjadi 2 minggu berikutnya pada saat doa puasa juga, Pak. Saya seperti terbangun dan melihat sosok perempuan yang tidak saya kenal membuka pintu kamar saya dan mengajak saya keluar. Tapi saya menolak. Setelah itu perempuan tersebut pergi dan tiba-tiba di samping tempat tidur saya ada suami saya sedang duduk di kursi tanpa mengenakan busana dan suami saya bilang, "Ayo bangun." Saya menolak dan sembari menangis. Saya meminta suami untuk berdoa karena saat itu saya berpikir kalau saya bangun seperti yang suami minta, saya akan kembali melihat tubuh saya tetap di tempat tidur. Saya merasa seperti berada di alam lain, Pak. Dalam keadaan itu saya berdoa minta Tuhan bangunkan dan akhirnya saya terbangun. Pertanyaan saya, Pak, kenapa itu bisa terjadi ya, Pak? Apakah memang ada dunia lain itu, Pak? Atau apakah ada hal yang memang Tuhan ingin sampaikan, Pak? Terima kasih. Oke. Yang kedua ini tidak bisa saya jawab, tapi Tuhan akan pasti menjawab. Coba kamu berdoa, minta jawaban dari Tuhan. Seperti Daniel diberi Tuhan hikmat untuk mengartikan mimpi. Yusuf juga begitu. Anda pasti akan diberi Tuhan mengartikan mimpi. Itu pasti. Kalau hamba-hamba Tuhan dulu bisa diberi karunia mengartikan mimpi orang lain, apalagi mimpi sendiri. Saya tentu tidak bisa memberikan jawaban karena ini urusanmu pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa merupakan fenomena alam rohani yang saudara alami dan kamu harus bertanya kepada Tuhan apa maksud Tuhan di balik semua ini. Pertanyakanlah kepada Tuhan. Oke. Wanita usia 48 tahun, cerai hidup karyawan swasta. Salum, saya mau bertanya apakah boleh saya mengalokasikan perpuluhan yang biasanya saya serahkan ke gereja kepada teman seiman yang juga satu gereja dengan saya. Karena teman seiman saya ini juga seorang single mother yang berjuang untuk bisa mencukupi biaya kuliah anaknya. Teman saya ini pernah bercerita kalau dia karyawan swasta dengan gaji harian. Tidak tahu kenapa saya tergerak untuk membantu melihat perjuangannya seorang diri membiayai kuliah anaknya. Walaupun saya sendiri juga bukan orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi saya tergerak untuk membantu. Oleh sebab itu, bolehkah saya mengalokasikan perpuluhan saya untuk membantu teman seiman saya ini, Pak? Terima kasih. Saya terus ya, Pak, dan semakin menjadi berkat buat kita. Oke. Begini, saya perlu memberitahukan kepada saudara bahwa segenap hidup kita milik Tuhan dan jangan membuat hitungan sekian persen ini, sekian persen itu. Itu yang saya latihkan, saya didikkan kepada jemaat yang saya layani. Seluruh uangmu milik Tuhan dan minta petunjuk Tuhan berapa yang harus untuk gereja, berapa yang harus untuk orang tua atau untuk temanmu itu. Bagaimanapun gereja harus kamu dukung. Karena kehidupan pelayanan gereja tergantung dari persembahan jemaat. Saya tidak tahu kamu gereja mana ya, tapi dimanapun kamu merasa diberkati oleh kebenaran firman, kamu harus memberi persembahan. Lalu gunakan uang yang lain, kelola uang yang lain untuk ya orang yang kekurangan. Juga kamu mesti bantu yang lain juga. Untuk orang tua misalnya, lakukan itu. Ya, jadi minta petunjuk Tuhan untuk mengelola uang Tuhan yang ada di tanganmu. Jangan pakai persentase. Oke, ini jawaban saya. Sampai bertemu di 485 yang akan datang. Tuhan memberkati.